Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Robiatul Mustasfa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang signifikansi kepemimpinan politik. Arti signifikan secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti signifikan, yang artinya sesuatu yang penting dalam suatu persoalan. Jadi, signifikan adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap penting atau berarti, karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak dapat dilepas dari sesuatu persoalan. Misalnya pada kalimat, pada saat Idul Fitri kali ini tidak terjadi lonjakan yang signifikan pada harga bahan-bahan pokok makanan. Yang pada kalimat tersebut, kata signifikan memiliki makna bahwa kenaikan harga bahan makanan pokok tidak besar, tidak seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan ini perlu dibuat penyelidikan untuk mencari jawabannya dengan menggunakan tahapan seperti pengujian atau tesis, pengukuran, penilaian, evaluation, dan penaksiran, assessment, dalam melakukan penyelidikan tersebut. Penyelidikan ini akan dibantu oleh kajian objektif yang nantinya akan menjawab persoalan-persoalan kajian dan dapat diuji secara statistik melalui hipotesis nol sebagai nilai tambah di dalam penyelidikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi signifikansi dalam masalah kepemimpinan. Maka, yang harus menjadi pemahaman secara mendasar adalah tentang kepemimpinan secara definitif. Pokok tugas seorang pemimpin, peran serta fungsi kepemimpinan itu sendiri. Dengan hal ini, kita mampu mengungkap lebih jelas karena yang akan kita dapatkan dalam pembicaraan tentang kepemimpinan itu. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa kepemimpinan itu adalah tentang seseorang yang memiliki hak untuk mengatur dan mengarahkan keanggotaan yang ada di bawahnya dalam ruang lingkup strukturalisasi. Maka pemimpinlah yang biasanya lebih memiliki ruang yang lebih luas dalam mencapai perubahan sikap terhadap anggota organisasi atau kelompoknya. Menurut Arjanti, kepemimpinan adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Bagaimana seseorang bisa membuat orang lain mau belajar dan bekerja ekstra dengan ikhlas. Banyak orang yang mengatakan kemampuan memimpin berhubungan dengan bakat, tetapi yang pasti kepemimpinan adalah keterampilan yang perlu dilatih, bukan hanya dipelajari ilmu dan teorinya saja. Jika seorang pemimpin melakukan inovasi, sementara manajemen menerapkan aturan. Manajemen berhubungan dengan sistem, kontrol, prosedur, struktur, serta kebijakan. Serta kepemimpinan berbicara tentang manusia dan tentang kepercayaan. Kepemimpinan dapat diterima karena pengetahuan yang dimiliki pemimpin dan hak moralnya untuk memimpin atau memberikan kewenangan terhadap bawahannya. Ketika kita dihadapkan pada dua hal yang berdampingan, maka selayaknya kita mampu membagi peran secara cerdik dari kedua hal yang seakan dianggap setara. Semisalnya dua hal yang sebelumnya telah dibahas, yaitu kepemimpinan dan manajemen.
Kepemimpinan itu bagaimana seseorang mampu merefleksikan konsep manajemen organisasinya. Jadi, setelah konsepnya dia ketahui, maka dia lebih banyak actionnya. Sebab dengan penerapannya itulah dia lebih leluasa berekspresi dalam peran memberikan kewenangan terhadap bawahannya. Berbeda dengan manajemen yang lebih bergerak pada pengkonsepannya saja. Konseptor bagaimana cara mengatasi sebuah kerjaan yang tumpang tindih. Misalkan, bagaimana etos kerja karyawan mengenai kontrol dan pengawasannya. Masih berlanjut tentang materi kepemimpinan. Menurut Ted, secara etimologi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain dalam menyelesaikan tugasnya. Setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan secara definitif, maka layaknya kita harus mengetahui bagaimana proses kepemimpinan itu berjalan. Menurut Suprapto, kepemimpinan itu telah digambarkan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui orang atau kelompok, dan kinerja manajer akan tergantung pada kemampuannya sebagai seorang manajer. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin dapat mempengaruhi setiap orang atau kelompok untuk mencapai hasil yang diinginkan dan ditetapkannya. Di samping itu, seorang pemimpin memastikan bahwa orang-orang atau kelompoknya tersebut terus-menerus akan memberikan kesetiaan dan dukungan untuk setiap tugas-tugas di masa mendatang, sesuai dengan apa yang telah mereka setujui. Sebagai peran pemimpin yang seharusnya memastikan bahwa kekuatan dan mutu kelompok itu dimanfaatkan untuk mengatasi setiap kelemahannya. Karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal pemegang kendali terbesar di dalam suatu kelompok atau organisasi itu memang dipegang oleh seorang pemimpin atau pimpinan. Makna pentingnya keberadaan seorang pimpinan atau pimpinan di mana jika terdapat kelompok manusia, komunitas, jamaah atau umat yang hidup bersama dalam bermasyarakat, di sana diperlukan adanya suatu bentuk kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus jalannya kehidupan dan hubungan antar manusia agar dinamis dan harmonis. Jika dalam kepemimpinan diperlukan di dalam adanya kelompok, maka kita sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat sudah sangat jelas guna menggunakan atau menunjuk seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Seperti halnya memilih ketua RT, ketua RW, camat, gubernur, bupati, dan yang sangat penting adalah pemimpin dalam keluarga kita. Karena benar, dengan adanya pemimpin, maka jalan hidup yang kita jalanin, baik dari hal tugas, keperluan, kelangsungan hidup, akan menjadi tertib dan teratur, sesuai dengan jalan yang sudah direncanakan dengan baik dan dengan sesuai musyawarah mufakat. Selain itu, kita juga harus tahu dan memahami tugas pokok kepemimpinan itu apa. Menurut Arjanti, tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen
yang terdiri dari merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Menurut Nawawi, fungsi kepemimpinan itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, seperti pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasinya. Sehubungan dengan kedua dimensi tersebut, maka fungsi kepemimpinan secara operasional juga dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu fungsi yang pertama, fungsi intrusif, yang artinya pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang membentuk apa isi perintahnya, bagaimana cara perintahnya, bila mana waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintahnya, agar keputusannya tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif, yaitu pemimpin dapat menggunakan sebagai komunikasi dua orang. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi ini, pemimpin berupaya mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaannya untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara tanggung jawab. Yang terakhir, fungsi pengendalian berasumsi bahwa fungsi kepemimpinan harus efektif, harus bisa mengatur anggotanya secara terarah dan dalam organisasi yang efektif, sehingga terciptanya organisasi yang terarah dan secara maksimal. Dari kelima fungsi tersebut, maka seorang pemimpin diharapkan untuk mampu menjadi jembatan organisasi yang dia pegang. Sebab, jika dari kelima fungsi tersebut ada yang gugur, maka suatu organisasi akan mengalami ketimpangan dan cacat organisasi, yang akhirnya akan menyebabkan organisasi itu runtuh atau mati proses dalam perlahan. Dari berbagai penjelasan tersebut, baik dari segi definisi, tugas pokok, dan fungsi pemimpin dalam hal kepemimpinan, maka sangatlah jelas bahwa betapa pentingnya keberadaan pemimpin di kalangan kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Bukan hanya sekadar pengatur jalannya rencana yang dibuat dalam suatu kelompok atau organisasi. Akan tetapi, keberadaan pemimpin itu juga sebagai ujung tombak yang paling tahu akan dibawa kemana arah organisasi yang dia pimpinnya. Dan dapat ditarik kesimpulan, maka dari itu sangatlah penting signifikasi kepemimpinan dalam mengatur rencana arah politik yang akan diambil agar masyarakat dapat mempercayai
pemimpinnya dan tidak terjadi kekhawatiran masyarakat akan kekuasaan yang dipimpinnya. Sekian pembahasan materi signifikasi kepemimpinan politik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.